From greater revelation to greater shalom and greater capacity. Dari pewahyuan yang lebih besar lagi akan pribadi Yesus, kita akan mendapatkan shalom yang lebih besar lagi, dan itu akan membawa kita kepada kapasitas yang lebih besar lagi. Ya, mari kita buka 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Ya. Oleh apa? Pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi kasih karunia dan damai sejahtera itu akan berlimpah-limpah dalam hidup saudara dan saya dengan cara apa? Pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ya, pengenalan ini bukan cuma sekedar pengetahuan. Makanya kita jangan hanya mau cari pengetahuan, tapi kita harus mendapatkan pengenalan dan pewahyuan akan pribadinya. Karena pengenalan dan pewahyuan akan pribadinya, itu yang akan membuat kita bisa menikmati dan mengalami apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Apa yang Tuhan sudah bayar buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Dengan kata lain, seberapa tinggi, seberapa engkau mengalami pewahyuan akan pribadinya, sebesar itu pula engkau akan mengalami apa yang dia kerjakan buat hidup saudara. Amin saudara. Ada satu kali ketika Yesus di Nazaret, ya, dia di situ dan kemudian orang-orang di situ berkata, bukankah dia ini anak Yusuf dan Maria? Bukankah dia anak kampung kita? Kita udah tahu dia. Kita udah kenal dia. Dan akhirnya apa saudara? Akhirnya mereka tidak bisa dapat apa-apa karena mereka hanya kenal Yesus secara fisik, tapi mereka tidak dapatkan pewahyuan tentang siapa Yesus itu. Sehingga mereka tidak dikatakan bahwa di situ dia tidak buat mujizat saudara. Padahal saya percaya di Nazaret juga banyak orang sedang ngalamin masalah. Banyak orang sedang mengalami tantangan. Banyak orang sedang ada dalam pergumulan, ada yang sakit, betul tidak saudara? Tapi kenapa Yesus ada di situ sepertinya tidak ada apa-apa yang terjadi? Apakah salah Yesus? Tidak saudara. Yang menjadi masalah adalah pengenalan dan pewahyuan orang-orang Nazaret kepada Yesus itu hanya sebatas, ya dia orang kampung kita. Dia ini sama-sama dengan kita. Saya udah kenal dia dari kecil. Ketong jatuh bangun duduk sama-sama. Maka di situ katakan seorang nabi tidak dihargai di tempat di mana dia berada. Makanya saudara, seberapa besar pewahyuan saudara akan pribadinya, itu akan menentukan seberapa besar damai sejahtera yang akan kau alami. Karena apa saudara? Saya percaya di dunia ini damai sejahtera itu sangat mahal harganya. Tidak bisa dibeli dengan uang. Bahkan orang-orang kaya sekalipun, orang-orang yang punya kuasa sekalipun, banyak yang artis-artis terkenal sekalipun, banyak malam tidak bisa tidur. Bukan karena mereka tidak punya uang, tapi karena damai sejahtera itu tidak bisa dibeli. Tapi itu hanya bisa diterima. Damai sejahtera yang sejati waktu kita mendapatkan pewahyuan tentang pribadi Kristus lebih dan lebih lagi. Dan saudara tahu saya hari ini akan membawa kita melihat seberapa besar pewahyuan kita akan pribadi Yesus akan menentukan seberapa besar damai sejahtera yang akan kau alami. Dan seberapa besar damai sejahtera yang kau alami akan menentukan seberapa besar kapasitas hidupmu untuk mengambil dan menerima apa yang Yesus sudah bayar buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Hari ini saya akan bawa kita melihat dari kitab Imamat, dan kita akan melihat saudara ya karya Kristus, pribadi Yesus yang dinyatakan di dalam kitab Imamat saudara. Imamat pasal yang pertama, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak
yaitu lembu sapi atau dari kambing domba. Saya ingin jelaskan sedikit dulu saudara, kitab Imamat ini saudara, ya, isinya ada 5 jenis persembahan korban saudara. Ya, ada 5 jenis persembahan korban. Yang pertama namanya korban bakaran, katakan korban bakaran. Ya, yang kedua korban sajian. Yang ketiga korban keselamatan, bahasa Inggrisnya peace offering. Ya, yang keempat korban pengampunan, ya, pengampunan dosa. Itu orang yang tidak sengaja berbuat salah. Itu. Terus yang terakhir ada satu lagi, guilt offering, ya. Nah, saudara, ada 5 korban ini saudara. Semuanya bicara bagi kita hari ini tentang karya Kristus. Katakan amin. Kita harus tahu bahwa semua yang ada dalam perjanjian lama itu cuma tipologi. Tipologi dari apa? Dari apa yang Yesus kerjakan buat kita. Tadi saya sudah sampaikan waktu Yesus berjalan dengan murid-murid, 2 orang murid di Emmaus, Yesus cerita kan, semua yang ada dalam kitab-kitab para nabi, kitab Musa itu tentang dirinya. Termasuk 5 jenis korban ini saudara. Tetapi yang kita akan pelajari pagi hari ini, yang pertama korban bakaran, itu adalah korban yang utama. Karena apa? Korban bakaran ini bicara tentang satu pertukaran, ya, kita yang berdosa dijadikan benar oleh karena karya Kristus. Yesus dijadikan berdosa supaya kita orang berdosa dijadikan benar. Ada sebuah pertukaran saudara. Makanya ini pondasi dari 5 jenis persembahan ini, pondasinya di sini saudara. Makanya perhatikan sungguh-sungguh saudara, kita akan sama-sama melihat saudara ya. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Nah saudara, nanti kalau saudara baca sampai ayat yang ke-9 kalau tidak salah, itu ada 3 jenis binatang. 3 jenis binatang yang bisa dibawa. Yang pertama lembu, katakan lembu. Yang kedua domba atau kambing. Yang ketiga apa? Burung. Ya, dan 3 ini, 3-tiganya melambangkan pribadi Kristus. Ya, lembu itu menggambarkan Kristus dengan kekuatannya, karena lembu itu bicara tentang kekuatan. Ya, domba itu bicara Kristus dengan lemah lembut. Burung itu bicara tentang Kristus yang dari sorga. Tapi 3-tiganya merupakan karya Kristus, saudara. Tapi nanti kita akan lihat, saudara, kenapa hanya lembu yang punya perlakuan khusus, saudara. Ya, nah perlakuannya khusus apa? Nanti kita akan sama-sama melihat ya. Tapi juga kalau saudara lihat secara letter luck pada waktu itu, kenapa lembu? Lembu itu sebenarnya buat orang kaya. Domba, kambing itu persembahan untuk orang middle class, kelas menengah. Tapi burung itu untuk orang-orang yang miskin atau kurang mampu, mereka bawa burung. Makanya waktu Yesus lahir, yang dipersembahkan apa? Burung. Karena memang Maria dan Yusuf dari keluarga yang miskin. Tetapi waktu Yesus lahir, mereka tidak tinggal dalam kemiskinan. Yesus menarik semua harta itu masuk dalam hidupnya. Kenapa? Ya, ketika Yesus ada di mana, dia akan mengubah situasi, saudara. Ya, nah, tapi ini gambaran yang kaya, middle class dan miskin. Tapi hari ini saya bukan bicara tentang kaya secara fisik, miskin secara fisik, tetapi kaya secara pewahyuan, kaya di dalam spirit, saudara. Lembu ini juga menggambarkan kaya di dalam spirit atau pewahyuan yang gemuk, saudara. Nah, mari kita akan lihat sama-sama, saudara. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu. Nah saudara, perhatikan, kalau saudara baca di ayat-ayat berikutnya, untuk domba, kambing, dan burung tidak ada meletakkan tangan. Hanya lembu yang ada meletakkan tangan. Ya, jadi lembu itu sebelum dikorbankan, yang bawa korban itu, umat yang bawa korban, dia harus meletakkan tangan. Apa arti meletakkan tangan di atas kepala lembu itu? Apa saudara? Ini bicara tentang satu identifikasi. Sang pembawa korban itu mengidentifikasikan dengan lembu itu. Artinya apa? Sedang berkata bahwa dosanya dia
itu dipindahkan ke lembu itu. Dan kebenaran dari lembu itu dipindahkan kepada dirinya. Ada satu pertukaran yang terjadi. Ada satu pertukaran yang terjadi. Ya, makanya tadi saya katakan korban bakaran ini merupakan satu korban utama. Karena apa? Ini merupakan satu dasar, ya, fondasi. Ada satu kebenaran yang dianugerahkan. Jadi saudara, bukan berarti domba dan burung tidak bicara tentang pertukaran. Itu bicara tentang pertukaran juga. Nah, tahukah saudara, hari ini sebagai orang percaya kita harus mengerti bahwa kebenaran kita hari ini adalah Kristus itu sendiri. Amin. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21 bilang begini saudara, Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa oleh karena dosa siapa? Dosa saudara dan saya. Supaya di dalam Dia kita semua jadi kebenaran Allah, kita dibenarkan. Ada satu pertukaran. Dengan kata lain apa? Identitas kita berubah. Nah, ini penting saudara. Ini penting sekali. Karena apa? Korban domba dan burung bukan berarti dia tidak ngalamin pertukaran itu. Di mata Tuhan, waktu kita percaya sama Yesus, waktu kita ditantang, ayo siapa yang mau terima Tuhan? Ya sudah, saya mau terima Tuhan. Untuk terima Tuhan tidak perlu pewahyuan yang besar-besar. Untuk terima Tuhan hanya perlu percaya. Amin. Tidak perlu pewahyuan yang besar-besar. Dan waktu kita terima Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sungguh-sungguh kita tidak perlu punya pewahyuan, kita tidak perlu punya pengenalan yang sebagaimana. Detik itu juga di mata Tuhan, engkau adalah orang benar. Amin. Detik kita lahir baru, status saudara berubah di mata Tuhan. Identitas saudara berubah di mata Tuhan. Saudara sama benarnya dengan semua orang percaya. Kebenaran saudara tidak lebih kurang dari orang yang lebih pintar atau lebih tahu atau lebih dapat pewahyuan. Kebenaran saudara dan saya di mata Tuhan, you have the right standing with God. Saudara punya status, engkau bisa berdiri di hadapan Tuhan sama seperti Kristus berdiri di hadapan Tuhan. Amin saudara. Tetapi orang yang bawa korban lembu, ini orang yang kaya secara pewahyuan. Dia bukan hanya di mata Tuhan, dia benar. Tapi dia tahu statusnya, identitasnya di mata Tuhan. Nah, saya percaya ini juga kadang-kadang tidak instan, kita butuh perjalanan rohani. Saya waktu kenal Tuhan juga tidak langsung tahu saudara. Ya pokoknya kenal Tuhan, ya sudah saya percaya Yesus, dia bebaskan saya dari narkoba, dia bebaskan saya terima dia, saya percaya. Tapi ada orang-orang yang sudah yang penting saya selamat, ya udah, mau apa lagi? Tidak perlu buat apa-apa, yang penting saya ke gereja, ya udahlah, tidak perlu terlalu belajar sungguh-sungguh, tidak perlu cari pewahyuan sungguh-sungguh akan pribadinya. Ya sudahlah, yang penting kan sudah ke gereja seminggu sekali, ya sudahlah, cukuplah. Ketika kita hanya seperti itu, kita akan menjalani hidup ini dengan penuh kekalahan demi kekalahan, saudara. Karena apa? Sekali lagi, greater revelation akan bawa kita pada greater shalom. Dan greater shalom akan bawa kita pada greater capacity. Ketika kerinduan kita untuk cari Tuhan, kenal Tuhan, ya pokoknya saya kan udah lahir baru, ya udah cukup lah, tidak perlu terlalu bagaimana gitu. Itu seperti orang yang bawa persembahan burung dan domba. Oke lah, di mata Tuhan kita udah benar, tapi kita tidak bisa nikmati apa yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Karena pewahyuan kita tidak sampai ke situ saudara. Makanya saudara, saya dorong setiap kita. Setiap kali kita datang ke gereja, siapkan hati saudara sungguh-sungguh. Bukan cuma hati, pikiran juga. Supaya apa? Minta Tuhan, setiap kali aku datang ke gereja, aku mau lihat pribadimu lebih lagi. Aku mau kenal engkau lebih lagi. Amin saudara. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu. Sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian. Jadi saudara tahu Tuhan itu sangat suka. Karena ini bicara tentang korban anaknya sendiri. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Jadi siapa yang menyembelih? Ia ini siapa? Bukan imam. Ia ini adalah orang yang bawa korban itu saudara.
waktu saya pelajari, ternyata bukan imam loh yang menyembelih. Orang yang berdosa, dia bawa lembu itu, dia bawa korban bakaran itu, dia yang menyembelih. Kenapa dia yang harus menyembelih? Kenapa bukan imam? Saudara tahu kenapa? Supaya dia tahu bahwa dosanya dialah yang membuat lembu itu dipersembahkan. Saudara tahu, waktu Yesus naik di atas kayu salib, itu bukan karena salah siapa, tapi karena dosa kita yang membuat Yesus harus naik di atas kayu salib, saudara. Amin, saudara. Ya, Yesus tidak mati ya dengan dibunuh, tapi dia menyerahkan nyawanya oleh karena dosa-dosa kita. Dan Tuhan ingin kita tahu, waktu Yesus naik di atas kayu salib, itu karena dosa dan pelanggaran kita. Amin, saudara. Jadi pondasi yang pertama apa? Kita harus tahu bahwa waktu kita terima Tuhan, identitas kita sudah berubah. Aku orang benar. Amin. Saya kadang-kadang masih gagal. Iya, itu perilaku kita. Tapi itu bukan identitas saudara. Identitas saudara, saudara orang benar. Perilaku kita masih bisa berubah. Tapi perilaku tidak bisa mengubah identitas. Tapi biarlah identitas yang mengubah perilaku. Amin, saudara. Identitasku orang benar, maka aku harus bertindak benar. Aku orang benar, aku tidak boleh tipu-tipu. Aku orang benar, aku tidak boleh hidup sembarangan. Amin, saudara. Mesti gitu. Jangan biarkan perilaku kita mengubah identitas kita. Waktu kita gagal, aduh saya bukan orang benar. Besok jadi orang benar, lusa jadi orang tidak benar. Bukan seperti itu, saudara. Harus selalu ingatkan diri kita. Aku orang benarnya Tuhan. Aku orang benarnya Tuhan. Dan itu yang mengubah situasi dan perilaku hidup kita. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mesbah yang di depan pintu. Saudara perhatikan nanti di korban domba dan korban burung itu tidak ada seperti ini, saudara. Yang di korban burung malah cuma di satu sisi daripada mesbah. Tapi kalau yang di ini, semua disirami darah oleh anak imam. Maksudnya apa? Maksudnya ini pesannya buat kita, darah Yesus itu lebih dari cukup buat untuk setiap area kehidupan saudara. Karya Kristus untuk semua orang, bukan dia tidak pilih-pilih, saudara. Keempat mesbah itu gambaran dari keempat penjuru dunia. Dan darah Yesus itu lebih dari cukup untuk membasuh dosa saudara. Amin, saudara. Kemudian haruslah ia menguliti, katakan menguliti, korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian tertentu. Saudara perhatikan ya, nanti di bagian domba dan bagian burung tidak ada nih, seperti ini. Ini hanya di lembu. Makanya saudara, minta pewahyuan lebih lagi dari Tuhan. Ya, jangan mau hanya cuek, jadi orang Kristen cuek. Yang udah saya udah puas. Tapi minta terus, haus terus. Minta Tuhan, berikan aku lebih lagi Tuhan. Karena seberapa besar pewahyuan yang engkau terima akan menentukan seberapa besar damai sejahteramu. Dan seberapa besar damai sejahteramu, itu yang akan membuat kapasitas hidupmu diperbesar sama Tuhan. Engkau bisa nikmati lebih lagi. Ya, nah, kata menguliti ini saudara, kenapa harus dikuliti? Jadi saudara bayangkan, itu sapi dikuliti. Saudara ingat bahwa Yesus waktu dia mati di atas kayu salib, dia bukan cuma mati di salib loh saudara. Menurut aturan sebenarnya waktu hukum itu, orang salib ya disalib aja. Penjahat di samping Yesus disiksa tidak? Tidak, saudara. Yesus bukan cuma disalib, dia disiksa lebih dahulu. Sebenarnya ini Pilatus pikir gini, saudara. Pilatus itu pikir, ya udahlah, saya siksa dia. Sudah. Kalian udah puas kan? Udah puas. Udah tidak jadi disalib. Ternyata tidak, saudara. Dia udah disiksa, dia dicambuk, dia dipukulin sampai kulit-kulitnya itu terlepas. Dan saudara tahu, kematian Kristus di atas kayu salib menghapus dosa kita. Tapi waktu dia dikuliti, itu untuk apa? Oleh bilur-bilurnya setiap sakit penyakitmu sudah disembuhkan. Amin. Oleh bilur-bilurnya setiap sakit penyakitmu sudah disembuhkan. Maksudnya apa?
Kalau engkau dapatkan pewahyuan, bukan cuma pengetahuan, bahwa oleh bilur-bilurnya semua sakitmu disembuhkan. Pewahyuan itulah yang bisa buat engkau menerima apa yang Yesus sudah bayar buat hidupmu. Dan yang bisa kasih pewahyuan itu Roh Kudus, saudara. Waktu kita meresponi dia, Roh Kudus itu akan bicara dalam hati kita. Amin, saudara. Anak-anak Imam Harun, nah saudara gini, perhatikan ya, urutannya harus begini. Urutannya harus tumpang tangan dulu di atas kepala lembu itu, baru dikulitin. Betul, tidak bisa dibalik, saudara. Tidak bisa dibalik, lembu itu dikulitin dulu baru ditumpangi tangan. Harus ditumpangi tangan dulu baru dikulitin. Ini bicara tentang apa? Ini ada satu order, ada satu aturan yang Tuhan bilang gini. Kalau engkau mau ngalamin kesembuhan, yang pertama, engkau harus tahu dulu. Yang pertama, identitasmu di dalam Kristus. Engkau harus bisa asosiasikan dirimu. Siapa dirimu dalam Kristus? Ya, by the way, kata shalom di dalam bahasa Ibrani itu bukan cuma bicara tentang damai sejahtera loh, saudara. Kata shalom itu bicara tentang keutuhan, wholeness, termasuk juga kesembuhan dan kesehatan. Kalau saudara coba teliti, cari kata shalom itu dalam bahasa Ibrani, itu juga punya arti kesehatan dan kesembuhan. Dengan kata lain, kalau saudara tahu siapa dirimu dalam Kristus, engkau tahu dan tahu dan tahu, maka engkau mesti perkatakan, engkau mesti sadari identitasmu. Disitulah baru mengalir shalom dalam hidupmu. Coba kita buka Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk, nah ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Di mana ada kebenaran, kata kebenaran itu bukan truth, tapi righteousness. Righteousness itu apa? Status. Di mana engkau tahu engkau adalah orang benarnya Tuhan, di situ akan tumbuh apa? Shalom. Dan kalau saudara cari tahu kata shalom, di situ adalah bukan cuma damai sejahtera, tapi juga kesehatan dan kesembuhan. Makanya kesehatan dan kesembuhan kita itu juga tergantung damai sejahtera dalam hidup kita. Betul tidak? Kalau saudara tiap hari pusing, stres, tidak ada damai sejahtera, banyak tekanan, saudara tidak tahu mengelola itu, saudara biarkan itu masuk di jiwa saudara, dan itu menghantam jiwa saudara sampai saudara stres, akhirnya apa? Jiwa saudara akan sakit dan tubuh saudara akan sakit, saudara. Itu relate, saudara, itu berkaitan. Makanya firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Masalahnya hati kita tidak bisa gembira dengan sendirinya. Kita mungkin bisa jalan-jalan, ya mungkin kita bisa kehilangkan ini. Tapi kalau Tuhan kasih sebuah cara, waktu engkau dapat pewahyuan tentang siapa dirimu dalam Kristus. Aku adalah orang benarnya Tuhan. Aku mungkin hari ini bisa dalam masalah, dalam tekanan, tapi aku tahu statusku. Aku tahu identitasku. Aku tahu aku orang benar, dan orang benar tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan. As Jesus is, so am I in this world. Sama seperti Yesus hari ini, demikianlah aku hari ini. Aku tahu siapa diriku. Waktu engkau tahu itu, saudara, engkau perkatakan itu. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu shalom, saudara. Dan shalom ini yang Yesus punya. Waktu di tengah badai seberat apapun, badai sebesar apapun, tapi Yesus bisa tidur di tengah badai. Itulah shalom, saudara. Dan dengan shalom itu, di dalam shalom itu relate sama kesehatan, sama kesembuhan. Amin, saudara. Kemudian ia harus menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Ayat yang ke-7. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu.
Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu, kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Ada kata kepala, katakan kepala. Kepala serta lemaknya. Sebenarnya kita suka makan lemak, saudara. Zat lemak itu yang paling enak, saudara. Kalau dibakar paling wangi, betul? Tapi itu juga penyebab kolesterol paling tinggi, saudara. Makanya Tuhan tahu jangan makan lemak karena lemak itu bagian Tuhan. Ya, tapi kalau lemak dibakar, waduh itu paling wangi, saudara. Ya kan? Apalagi lemak B2, waduh. Itu wanginya lebih mantap, saudara ya. Nah, tapi ini saudara ada kata kepala, ada kata perut, dan ada kata betis. Saudara tahu ini mewakili 3 bagian. Ya, kepala, perut, dan betis. Ini menggambarkan pribadi Yesus. Yang pertama, perut itu di dalam dia tidak ada dosa, betul? Firman Tuhan berkatakan di dalam dia tidak ada dosa. Kepala itu mewakili pikiran, dia juga tidak mengenal dosa. Amin. Kaki itu mewakili tindakan, dia tidak melakukan dosa. Jadi Yesus itu sempurna, saudara. Di dalam pikiran, di dalam dirinya dia tidak dikandung dalam dosa, di dalam tindakan dia juga tidak melakukan dosa. Dan waktu dia naik di atas kayu salib, firman Tuhan katakan itu menjadi dupa, wangi-wangian yang wangi di hadapan Tuhan. Ini persembahan yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan yang paling berkenan itu bukan saudara kasih duit, saudara melayani, itu semua baik. Tapi persembahan yang paling berkenan di hadapan Bapa di sorga adalah ketika engkau mengasosiasikan dirimu hari ini, bahwa hari ini Kristus ada di dalam hidupmu. Karena Kristus ada di dalam hidupmu, Kristus adalah persembahan yang wangi di hadapan Bapa di sorga. Maka hari ini engkau harus lihat dirimu sebagaimana Bapa hari ini lihat hidupmu. Karena Bapa hari ini lihat hidupmu tidak terlepas dari Kristus. Bapa lihat hidupmu ada di dalam Kristus. Amin. Sehingga setiap kali engkau datang pada Tuhan, engkau harus lihat pribadimu adalah Kristus. Dan yang membuat engkau diterima dan menjadi wangi di hadapan Bapa di sorga, bukan karena situasimu, bukan karena keadaanmu, bukan karena apa yang kau kerjakan, tapi karena engkau ada di dalam Kristus. Sehingga apa, saudara? Setiap kali engkau mau berdoa, engkau tidak pernah takut untuk datang pada Tuhan. Karena apa? Karena engkau tahu hari ini yang membuat engkau diterima oleh Tuhan bukan situasimu, bukan keadaanmu, bukan perbuatanmu. Tapi karena engkau tahu engkau ada di dalam Kristus. Amin, saudara. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan. Saudara, jadi saudara ini bau harum atau bau busuk? Mungkin hari ini kau datang ke gereja lupa mandi. Lupa pakai parfum. Mungkin sebelah saudara tahan napas. Tapi di hadapan Tuhan, engkau adalah bau harum. Amin, saudara. Engkau adalah bau harum. Amin, saudara. Kenapa engkau bau harum? Karena engkau di dalam Kristus. Bukan karena apa yang kau buat. Engkau bau harum karena Kristus itu adalah persembahan yang paling harum di hadapan Bapa di sorga. Amin. Karena engkau, dirimu di dalam Kristus, itu membuat engkau menjadi bau harum di hadapan Allah. Dan itu mengubah kehidupan, doa kita akan berubah. Waktu engkau datang pada Tuhan, cara pandangmu terhadap Tuhan mulai berubah. Engkau tidak takut datang pada Dia, karena engkau tahu bagaimana engkau melihat hidupmu, bagaimana Dia melihat hidupmu hari ini. Amin, saudara. Lihat dirimu sebagaimana Bapa melihat hidupmu. Datang pada Tuhan, karena apa? Kita tidak mungkin bisa berubah kalau kita tidak datang sama Tuhan. Manusia berpikir aku harus berubah dulu baru aku datang sama Tuhan. Tidak bisa. Itu bukan sistemnya Tuhan. Sistemnya Tuhan adalah datang pada Tuhan sesering mungkin. Karena engkau datang pada Tuhan sesering mungkin, maka perubahan itu akan terjadi dengan sendiri dari dalam keluar. Semakin kau datang sama Tuhan, semakin kau datang sama Tuhan, semakin kau datang sama Tuhan, di situ Tuhan akan mulai ubah hidupmu. Dan kalau engkau yang berusaha ubah hidupmu, sakit. Tapi kalau Tuhan yang ubah hidupmu, itu enak, saudara. Amin, saudara. Maka kuncinya apa?
lihat dirimu sebagaimana adanya Bapa lihat engkau di dalam Kristus. Dan itu membuat engkau berani untuk datang pada Tuhan. Berani untuk datang sama Tuhan. Berani untuk datang sama Tuhan. Amin saudara. Kita kembali ke imamat. Isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Coba kita buka Ibrani pasal 7 ayat yang pertama dan kedua. Ibrani pasal 7. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Saudara tahu Melkisedek siapa? Firman Tuhan katakan dia tidak berbapa, dia tidak beribu. Tapi ada penafsir yang berkata bahwa dia ini adalah Kristus yang ada di perjanjian lama, pra-existence. Kristus yang ada. Makanya kita percaya Kristus itu bukan manusia biasa, sekalipun dia 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah. Karena sebelum lahir jadi manusia, dia beberapa kali ada. Dia menyatakan dirinya dan salah satu yang dipercaya adalah melalui Melkisedek ini. Saya tahu nama Melkisedek itu artinya apa? Melki itu raja loh saudara. Jadi nama Melki itu nama raja saudara. Melki dari Melek ya. Molok itu raja saudara. Ya nama Melki luar biasa ini. Zedek itu Zadik. Zadik itu kebenaran. Jadi Melkisedek itu raja kebenaran, the king of righteousness. Tapi gelarnya bukan cuma Melkisedek the king of righteousness. Dia juga disebut apa? The king of shalom, Raja Salem. Jadi saudara, urutannya gini saudara. Sebelum engkau mau punya Salem, sebelum engkau bisa punya shalom, sebelum engkau bisa mengalami keutuhan dalam hidupmu, engkau harus juga dulu mengalami righteousness. The king of righteousness. Amin saudara. Engkau harus mengalami pewahyuan bahwa engkau adalah orang yang sudah dibenarkan. Engkau harus sadar siapa dirimu dalam Kristus. Karena waktu engkau tahu siapa dirimu dalam Kristus, disitulah akan tumbuh shalom, damai sejahtera. Dan di mana ada shalom, damai sejahtera, di situ ada ketenangan. Kita kembali ke Yesaya pasal 32. Kita akan berakhir di sini. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ayat 18. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang Saudara, hari-hari ini kita merasa bahwa situasi bangsa kita tidak sedang baik-baik saja. Bukan cuma di bangsa kita, di dunia sedang tidak baik-baik saja. Saudara, kita tahu bahwa kita tinggal di masa-masa di mana hari-hari ini ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak kekecewaan, ada begitu banyak kegelapan. Apa maksudnya dikatakan bangsaku akan diam di tempat yang damai? Ini maksudnya bukan bicara tentang sebuah lokasi. Tapi ini bicara bahwa sekalipun kita tinggal di tengah-tengah sebuah situasi yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan tekanan, tapi engkau bisa punya sebuah keamanan. Engkau bisa punya sebuah ketentraman. Engkau bisa punya sebuah ketenangan. Ya, coba lihat ayat ke-19. Hutan akan runtuh seluruhnya dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Maksudnya apa? Ini bicara situasi yang real terjadi. Firman Tuhan berkata, sekalipun kota hancur, direndahkan serendah-rendahnya. Keadaan situasi dunia, keadaan kota kita, keadaan bangsa kita mungkin sedang tidak baik-baik saja. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak himpitan yang sedang terjadi. Kalau saudara hidup dan saudara rasa memang kita ada di masa-masa yang sedang tidak baik-baik saja saudara. Tapi firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kebenaran ini bukan sekali lagi bukan truth,
Tapi waktu engkau tahu siapa dirimu, engkau tahu identitasmu. Nah inilah pondasi saudara. Inilah pondasi dari segala pewahyuan. Engkau harus bertumbuh di dalam pengenalan, pewahyuan akan siapa dirimu. Waktu engkau tahu, Tuhan, aku tahu keadaanku mungkin sedang tidak baik-baik saja. Mungkin situasiku sedang tidak baik-baik saja. Mungkin pekerjaanku sedang tidak baik-baik saja. Mungkin keadaan yang ada di sekelilingku tidak sedang baik-baik saja. Tapi aku mau sadari bahwa aku orang benar-Mu Tuhan. Aku orang benar-Mu Tuhan. Aku hari ini melihat diriku, aku ada di dalam Kristus. Waktu aku tahu Kristus hari ini ada di sorga, duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Dia adalah perwakilanku, dia adalah identitasku. Aku mau asosiasikan diriku dengan Engkau Tuhan. Sama seperti Engkau, demikian pula aku hari ini. Waktu Engkau terus sadari itu, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan di mana damai sejahtera, di situ ada ketenangan untuk selama-lamanya. Amin saudara.